Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para umara, para tokoh masyarakat, bapak, ibu, jamaah Maulid Nabi yang dimuliakan Allah, wabil khusus warga RT 6 Desa Sadasari, yang hari ini secara kompak bersama-sama berkumpul dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Juga dalam rangka mengungkapkan rasa bahagia, rasa senang atas dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah. Rasa senang bahagia kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi, Bapak Ibu, merupakan satu ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa senang atas lahirnya Nabi. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu muludan? Kenapa Bapak Ibu marhabanan? Karena senang atas lahirnya Nabi. Jadi yang solawatan, yang marhabanan itu lagi senang. Namanya orang senang Bapak Ibu, ya macam-macam. Kita alhamdulillah diajarkan oleh para ulama, para masyayikh, kalau kita senang, kita syukur kepada Gusti Allah. Maka kumpul bersama-sama, duduk solawatan, kemudian mendengarkan sejarah Nabi Barzanji atau Daiba. Ini semua adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat lahirnya Nabi
dan ungkapan rasa bahagia atas lahirnya Nabi dan ungkapan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, jangan dianggap hal yang kecil. Jangan dianggap hal remeh. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi, ada rasa senang kepada Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia dari neraka. Modal cinta kepada Nabi, modalnya rindu kepada Nabi. Dan kita alhamdulillah diajarkan oleh para masyayikh, para ajengan, para kiai untuk selalu rindu kepada Nabi, selalu senang, bahagia dengan lahirnya Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, kita umat Nabi Muhammad, dan memang begitulah umat para nabi. Dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, pengikut para nabi itu golongan yang begini, golongan mustad'afin, golongan yang lemah, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang yang berpangkat, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi sarjana, bukan. Golongan ini loh yang duduknya di pinggir sawah. Dari zaman Nabi Adam, pengikut Ambiya Mursalin, ini golongan yang begini nih, mustad'afin. Dan disebut oleh Allah dalam Al-Quran bahwa yang akan memakmurkan bumi adalah golongan mustad'afin. Bayangkan rasa senang-senang, pengen syukuran. Nah kalau orang kaya syukuran kan Masya Allah ya. Tapi ini golongan Masya Allah Ibu, syukurannya apa? Lah ini gantung-gantung terong, ayat tomat digantung, ya polong, ya sampo. Iya. Ini panitia luar biasa cerdas. Beda golongan pamengket dengan golongan istri. Nah, golongan istri ini semuanya golongan mustad'afin. Sama-sama golongan lemah. Golongan yang tidak punya apa-apa. Ya. Tapi dari pamengket istri beda lagi, ini lebih di bawah lagi, lebih mustad'afin lagi, makanya gantungannya dibikin deket. Sementara pamengket makan Masya Allah bisa naik, tinggal ngambil di atas, nanti mahalul qiyam. Oh iya, untuk golongan ajengan Kiai. Harusnya panitia siapkan tangga di sini. Iya. Masya Allah.
Subhanallah. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan sedih. Ya. Wah, kita dibilang golongan mustad'afin, golongan lemah, golongan yang tidak punya kemampuan. Jangan salah Bapak Ibu. Nanti di akhirat yang akan masuk surga lebih awal golongan mustad'afin. Orang-orang yang kaya itu lagi dihisap, golongan yang mampu, yang kaya, yang pokoknya itu dihisap. Golongan ini mah nggak ada hisap. Ya. Dan insya Allah Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Nabi bahwa Rasulullah akan bersama golongan fuqara masakin mustad'afin untuk masuk ke dalam sorga. Amin ya rabbal. Luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diajarkan oleh para ajengan, kiai, masyayikh, jangan sampai ditinggal. Jangan sampai lupa, jangan sampai dilepas Bapak Ibu. Istiqomah. Apa yang diajarkan oleh para ulama tetap istiqomah. Jangan dianggap perkara kecil itu diremehkan, jangan Bapak Ibu. Pertama yang diajarkan oleh ajengan kiai, perbanyak syukur kepada Gusti Allah. Perbanyak syukur Bapak Ibu. Bagaimana cara syukur? Tidak harus syukuran, tidak harus kita ngundang ajengan kiai, tidak harus ngundang kapolsek, merepot. Iya, apalagi kapolsek jam terbangnya luar biasa. Ya, kemarin 2 hari 2 malam tidak tidur kapolsek. Kenapa? Ngurusin kebakaran hutan. Tugas-tugas Bapak Ibu. Jadi kalau mau syukuran, nunggu kapolsek, wah, bisa-bisa sampai Idul Fitri. Apalagi ajengan, wah, kalau sudah bulan Maulud 2 bulan full. Iya. Luar biasa, luar biasa. Jadi syukurannya Bapak Ibu tiap saat. Jangan kita mau syukuran nunggu bulan Maulud. Jangan mau syukuran nunggu Rojaban, jangan. Tiap saat Anda syukur kepada Allah. Kita cerita Nabi Musa. Nabi Musa Bapak Ibu ketika munajat dengan Gusti Allah, Nabi Musa bertanya kepada Gusti Allah, ya Rabb Gusti, kaifa ashkuruka? Bagaimana Musa bisa syukur kepada Allah sementara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu sudah luar biasa banyak. Tidak terhitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah, bagaimana Nabi Musa bisa syukur kepada Allah? Sementara dalam Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa khawatir tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang ada sehingga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Maka Nabi Musa nanya, Gusti, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang banyak Gusti? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, udzkurni katsiran, kau banyak berzikir
kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah, semakin banyak zikir kepada Allah, semakin banyak bersyukur kepada Gusti Allah. Dengan zikir berarti kita syukur. Kurang zikir berarti kurang syukur. Jadi syukuran Bapak Ibu tidak harus gantung-gantung begini. Kalau nunggu beginian kan nunggu setahun, nunggu mulut tahun depan. Ya. Jadi tiap saat, tiap waktu Anda zikir kepada Allah, berarti Anda syukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikirnya yang mana? Kan zikir banyak Bapak Ibu ya. Jangan tiap bulan ngasih ijazah sampai ijazahnya banyak nggak ada yang diamalkan. Saking banyaknya ijazahnya. Hanya dikumpulin ijazah, dikumpulin, ada yang ditaruh di lemari, ada yang ditempel di tembok, di dinding, ya. Ijazah Hizib Nawawi, Hizib Nasr, sampai itu hizib dimakan rayap, nggak diamalkan. Padahal Bapak Ibu, itu amalan-amalan yang diijazahkan oleh para masyayikh. Itu adalah senjata kita. Kalau Bapak Ibu dengar, ini sudah 10 hari lebih 2 minggu. Saudara-saudara kita umat Islam di jalur Gaza, di Palestina, itu subhanallah. Mereka diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Maulid, mereka tidak bisa merayakan Maulid Nabi. Dari mulai bulan Maulid mereka sudah dihantui rasa takut. Takut kena bom. Ini kemarin Bapak Ibu. Ya. Bayangkan. Rumah sakit Bapak Ibu. Isinya di situ tenaga medis, dokter, perawat, sama pasien-pasien yang sudah dirawat. Penuh itu rumah sakit. Dibom Bapak Ibu oleh Israel. Jebras. Sekali bom jatuh, 500 orang lebih yang meninggal. 500, subhanallah. Ya. Rumah sakit dibom, pasar dibom, ya, rumah-rumah warga. Muslimin lagi tidur malam Bapak Ibu, dikirim rudal, roket, bom, hancur. Subhanallah. Ya. Nah, sekarang ketika mereka diberikan ujian berat oleh Allah, baru mereka ingat apa senjata mereka. Apa senjata mereka? Zikir, doa yang diajarkan oleh Nabi lewat para ulama sampai ke mereka. Andai mereka amalkan secara istiqomah, dengan mudah Bapak Ibu, Allah akan jauhkan mereka dari perang. Ini peringatan buat umat Islam Indonesia. Anda lagi diperhatikan oleh Allah. Anda lagi disayang oleh Allah. Anda lagi diberi perlindungan oleh Allah. Tolong syukur. Perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Perbanyak doa Bapak Ibu. Nabi bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jumlahnya 313.
Mereka orang musyrik, musuh orang-orang kafir, jumlahnya 1000. Bayangkan 300 lawan 1000. Menurut akal Bapak Ibu enggak mungkin 300 itu menang. Apalagi yang 300 itu kudanya cuma 1. Pedangnya 70. Sementara yang 1000 musyrikin semuanya naik kuda, semuanya bawa pedang, pakai baju besi. Menurut akal 300 itu kalah. Yang menang pasti yang 1000 karena bawa senjata. Tapi lihat bagaimana kuasanya Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nabi ajarkan kepada sahabat doa. Apa doanya? Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa zalzilhum. Allahumma ya Allah, munzilal kitab, Tuhan yang nurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahab, dan Tuhan yang menjalankan awan mendung. Tadi pagi cerah, begitu mau zuhur mendung, alhamdulillah disiram ces. Lumayan suhunya agak turun. Ya, dari 37 turun 35. Alhamdulillah. Dipanggil oleh Nabi, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Wahai Tuhan yang mampu dan kuasa mengalahkan tentara-tentara sekutu yang bergabung menyerang Nabi Muhammad. Ihzimhum, tolong hancurkan mereka Gusti. Wazalzilhum, dan goncang mereka Gusti. Berkat doa Bapak Ibu, subhanallah, yang 1000, tentara 1000 itu kabur. Ya, yang 313 itu menang. Bagaimana? Allah berikan pertolongan. Bagaimana Allah kirim pertolongan? Allah kirim tentara malaikat. Disebut dalam Quran, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Ketika kalian umat Islam sahabat tastaghithuna rabbakum, istighatsah, doa bersama, disebut istighatsah dalam Quran. Ketika kalian sahabat istighatsah memohon kepada Allah lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ijabah? Allah kirim tentara malaikat. Tentara malaikat tidak kelihatan Bapak Ibu. Tapi yang jelas reaksinya ada, actionnya kelihatan. Ya, kita nggak cerita perang Badar, nanti bulan Ramadan aja perang Badar. Di sini intinya apa? Doa. Perbanyak zikir, perbanyak doa, Anda akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan ditolong. Nah, sekarang Ibu, Bapak, saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka lagi rajin doa. Dan minta kepada umat Islam di dunia, Anda yang tidak mampu membantu mereka di Palestina, tolong jangan sampai tidak doa. Doa itu luar biasa. Apa doanya? Doa yang tadi, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa zalzilhum. Minta kepada Allah, mereka tentara-tentara kafir yang menyerang saudara-saudara kita muslim di Palestina,
mudah-mudahan Allah hancurkan mereka. Biarkan mereka punya senjata canggih Bapak Ibu. Mereka punya nuklir, mereka punya bom atom, mereka punya segala macam. Biarkan. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala yang ada di alam ini. Maka doa yang sudah Bapak Ibu terima dari masyayikh, tolong diistiqomahkan. Jangan nunggu perang. Masa mau doa nunggu perang? Iya. Begitu perang terjadi Anda belum bisa doa, Anda sudah innalillah. Jadi jangan nunggu perang Bapak Ibu. Selagi masih aman, selagi masih dilindungi oleh Allah, Anda yang rajin doa, yang rajin zikir, supaya Anda tergolong hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa zalzilhum. Apal Ibu? Lah, kumaha ya bakal selesai. Ya. Alhamdulillah ya. Nabi diutus oleh Allah kepada kita umat dengan syariat yang mudah, yang gampang. Dan Nabi pesan kepada para sahabat, kepada para masyayikh, jangan bikin sulit kepada umat. Tolong ajengan kiai kapolsek, jangan bikin sulit umat. Ini adalah umat Nabi Muhammad. Umat yang selalu dilihat oleh Allah, umat yang selalu disayang oleh Allah, umat yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad. 24 jam Bapak Ibu kita diperhatikan oleh Nabi. Tiap saat malaikat lapor Kanjeng Nabi, ya umat Nabi Muhammad, saha namina fulan bin fulan, dari mana? RT 06 Sadasari. Laporan masuk kepada Nabi. Lagi apa? Lagi marhabanan, lagi solawatan, lagi syukuran, lagi zikir. Ketika laporannya bagus, amal soleh, Nabi syukur, alhamdulillah Gusti. Padahal hidupnya di akhir zaman, hidupnya di zaman fitnah, di zaman penuh dengan naudzubillah. Tapi masih ada umat Muhammad yang istiqomah zikir, istiqomah syukuran, alhamdulillah. Ketika laporannya kurang bagus, laporan Gusti Kanjeng Nabi, punten Kanjeng Nabi, ya umat Nabi Muhammad fulan bin fulan, fulana binti fulan, nama kita disebut, nama orang tua kita disebut oleh malaikat di depan Nabi Muhammad, bahkan alamat disebut. Ketika laporannya kurang bagus, laporan amal maksiat, ya Nabi doa mohon ampunan dari Gusti Allah. Allahumma gfir li fulan. Gusti mohon dihampura Gusti. Maka jangan main-main dengan umat Nabi Muhammad. Siapa yang mempersulit umat Muhammad, maka hidupnya di dunia sampai akhirat akan dipersulit oleh Allah. Didoakan oleh Nabi, man wuliya amra ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk. Gusti, kalau ada seseorang yang dipercaya ngurusin umat Muhammad lalu mempersulit kepada umat Muhammad, tolong persulit hidupnya Gusti. Didoakan hancur oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, ya. Maka jangan main dengan umat Muhammad, karena ini umat yang disayang oleh Allah. Ummati ummatun marhumah, umatku umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang disayang oleh Allah. Bapak Ibu yang model-model begini, ini yang disayang oleh Allah. Subhanallah. Kita cerita Nabi Musa.
Kita cerita Nabi Musa, Kiai. Ya, biar jangan bosan. Ya, kalau diajak dibawakan ayat Quran, hadis Nabi cepat ngantuk. Iya, sambil menikmati suasana ya adem, kita cerita Nabi Musa alaihi salam. Suatu hari Bapak Ibu, Nabi Musa jalan. Tiba-tiba Nabi Musa mendengar suara. Ya Musa, Musa. Nabi Musa berhenti. Cari siapa yang panggil, tidak ada orang Bapak Ibu. Jalan lagi Nabi Musa, dipanggil lagi. Ya Musa bin Imran. Musa bin Imran. Berhenti Nabi Musa, dicari siapa yang manggil, tidak ada orang. Lanjut Nabi Musa, dipanggil lagi. Ya Musa bin Imran. Musa. Di situ Nabi Musa merasa gemetar Bapak Ibu. Karena ada suara, tidak ada orangnya, maka Nabi Musa mulai merasa gemetar. Siapa nih yang manggil-manggil nih? Lalu dipanggillah, ya Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Musa, aku Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka Nabi Musa jawab, labbaika labbaika. Fakharra Musa fakharra lillahi ta'ala sajidan. Di situ Nabi Musa sujud. Begitu tahu bahwa panggilan itu adalah panggilan Allah, di situ Nabi Musa sujud. Lalu Allah sampaikan, ya Musa, irfa' ra'saka ya Musa bin Imran. Musa, bangun Musa. Faqala ya Musa, Allah sampaikan kepada Nabi Musa, inni ahbabtu an taskuna fi dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilli. Nanti Musa di hari kiamat, aku ingin kau Musa duduk di bawah naungan arsy Gusti Allah. Allah baru pengen, Allah ingin Nabi Musa duduk di bawah arsy ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya belum lahir, nabinya belum ada, namanya sudah tertulis di arsy Allah Subhanahu. Untung Bapak Ibu, kita nih umat yang beruntung, dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya saya sampaikan, perbanyak syukuran. Syukurannya tidak harus macam-macam, tidak harus ngundang satu RT, enggak. Lalu Allah sampaikan, ya Musa, kama tajinu tudanu. Sebagaimana kau berbuat, kau akan dibalas. Kita nyubit, punten Kiai, ya nyubit ceng, Anda akan dibalas dengan cubitan yang sama. Anda sentil seseorang, celak, Anda akan dibalas di dunia atau di akhirat. Kama tajinu tudanu. Sebagaimana Anda berbuat, Anda akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Maka hati-hati. Apalagi sekarang zamannya zaman HP, zaman Android. Awas. Anda suka share-share, kirim-kirim, apalagi yang dikirim cacian, makian, bulian, ya. Seperti Anda mencaci, membuli, Anda akan dicaci, akan dibuli. Ya. Hati-hati Bapak, menghina akan dihina. Naudzubillah. Kama tajinu tudanu, ya Musa. Musa, ingat Ibu, ini nih penting.
ya Musa, nabbi Bani Israel. Kasih tahu Bani Israel. Itu yang ngebom. Ya, itu kan Bani. Nabbi Bani Israel annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Muhammad adkhaltuhun nara. Siapapun Bani Israel kaumnya Nabi Musa nanti menghadap Allah di hari akhirat, dia tidak beriman kepada Muhammad, aku akan masukkan ke neraka. Siapa yang kafir, ingkar kepada Muhammad, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Ketika Nabi Musa menerima ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad belum ada. Maka Nabi Musa nanya kepada Allah, Gusti, waman Ahmad? Siapa Ahmad? Muhammad. Ahmad itu nama kanjeng Nabi di langit, Muhammad nama kanjeng Nabi di bumi. Jadi kalau penghuni langit kenalnya Ahmad, kalau penghuni bumi kenalnya Muhammad. Maka Nabi Musa nanya, waman Ahmad? Siapa Ahmad itu Gusti? Qala ya Musa, wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan akram alayya minhu. Demi keagunganku Musa, aku tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia, lebih terhormat di hadapan Allah lebih daripada Muhammad. Artinya makhluk yang paling utama, yang paling mulia, yang paling disayang, yang paling dicinta, yang diperhatikan oleh Allah satu-satunya adalah Nabi Muhammad. Allah sampaikan kepada Nabi Musa, ya, katabtu ismahu ma'a ismi fil arsy qabla an akhluqa as-samawati wal ardi wasyamsi wal qamar bi alfai sanah. Sebelum aku ciptakan langit, bumi, matahari, bulan, nama Muhammad sudah aku ukir di arsy 2000 tahun sebelum Allah ciptakan alam. Dalam Maulid Tiba bi alfai am, dalam Maulid Tiba disebut, jadi alam belum ada, nama Muhammad sudah tertulis di arsy. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kata Allah, innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi. Sorga itu tidak boleh ada yang masuk, haram hukumnya, ditutup, tidak boleh ada yang masuk kecuali hatta yadkhulaha Muhammadun wa ummatuhu, kecuali Nabi Muhammad dan umatnya ini masuk sorga. Baru Nabi Adam dan umatnya boleh masuk, baru Nabi Musa dan umatnya boleh masuk. Setelah Nabi Muhammad dan umatnya yang biasa duduk di pinggir sawah. Iya, jangan main-main dengan begini, ya. Jangan diremehkan Bapak Ibu. Tidak masalah, kita di mata manusia diremehkan, tidak masalah. Yang penting di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sorga dilarang masuk siapapun. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan umatnya semua tidak boleh masuk kecuali Nabi Muhammad dan umatnya. Siapa umat Nabi? Ya, alhamdulillah, yang makannya tomat, sampe, walu, cau. Subhanallah, ya. Sekalipun makanannya begini Bapak Ibu, jangan main-main dengan umat Muhammad, karena umat Muhammad adalah umat pilihan Allah. Kita ini dipilih Bapak Ibu jadi umat Muhammad. Alhamdulillah, kita ini dipilih oleh Allah. Bayangkan Pak Guru Sano pernah ngajukan permohonan jadi umat Muhammad?
Tidak pernah. Mau mendirikan sekolah itu harus permohonan, proposal. Mau mendirikan perusahaan, proposal. Ini mau jadi umat Muhammad, tidak pakai proposal, tidak pakai pengajuan, tidak pakai permohonan. Begitu lahir umat Muhammad. Tinggal apa? Tinggal syukuran. Bagaimana syukurnya? Ya tadi, perbanyak zikir kepada Gusti. Maka Nabi Musa nanya kepada Gusti Allah, Gusti, bagaimana cara zikir kepada Allah? Bagaimana cara zikir kepada Allah? Musa, kau kalau mau zikir, kau baca la ilaha illallah. Gol la ilaha illallah. Kau baca la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kita diajarkan oleh ajengan kiai apa? Tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu resep yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pengen yang luar biasa. Gusti, jami'u ibadika yaquluna la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah kan dzikir yang populer. Dzikir dipikir oleh Nabi Musa, semua umat kan sudah baca la ilaha illallah. Dianggapnya la ilaha illallah itu dzikir pasaran. Itu kan umum. Semua hamba Allah sudah dzikir la ilaha illallah. Gusti, mohon Nabi Musa diberikan bacaan tahussani bihi, yang spesial, yang tahu khusus Nabi Musa. Pengennya Nabi Musa pengen dzikir khusus. Nah ini biasa. Kadang jamaah kita suka begitu Bapak Ibu. Datang ke waktu belah, Habib minta dzikir. Kan sudah ijazah. Itu kan umum, pengennya yang khusus. Jadi khusus-khusus. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa, jangan main-main dengan la ilaha illallah. Jangan kau remehkan la ilaha. Lau anna samawati sab'i wa amirahunna, andai kata langit 7 lapis, bumi 7 lapis, berikut isinya makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kalau ditimbang langit 7 lapis, bumi 7 lapis, berikut isinya makhluknya, ditimbang dengan la ilaha illallah, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Luar biasa. Nah, ini la ilaha illallah Nabi sudah sampaikan kepada kita Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya. Nabi sampaikan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Dzikir yang paling afdal, dzikir yang paling utama yang dibaca oleh para anbiya mursalin termasuk Nabi Muhammad adalah dzikir la ilaha illallah. Kan pendek Bapak Ibu, tapi ini luar biasa. La ilaha illallah itu adalah kunci pintu sorga. Kunci pintu sorga. Ya, la ilaha illallah untuk memperkuat iman. Ibu, bapak, dalam hati ada iman. Ketika Anda hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi, berarti dalam diri Anda ada iman kepada Allah. Maka iman ini harus diperkuat, harus dijaga, harus dirawat. Bagaimana cara menjaga iman? Perbanyak dzikir la ilaha biha yathbutul iman. Yang kedua, la ilaha illallah biha yahsulul aman. Anda ingin aman di dunia, ingin hidup tenang, tidak dijajah, tidak diganggu, tidak diperangi, perbanyak la ilaha illallah. Anda akan diberikan aman di dunia. Anda pengen rumah Anda aman,
Rumah tangga Anda aman, keluarga Anda aman. Perbanyak la ilaha illallah. Ajarkan kepada anak cucu la ilaha illallah. Biha yahsulul aman. Di dunia Anda akan diberikan aman, di alam kubur. Alam kubur, Bapak Ibu, ketika hamba meninggal dunia, dihantar oleh keluarga tetangga ke alam kubur. Setelah dikubur, semua tetangga balik, keluarga semua balik. Anda sendiri di alam barzakh. Siapa yang akan bantu Anda? Mau minta tolong kemana? Mau telepon Kapolsek? Ya, HP sudah tidak bisa, tidak berguna. Ya, tidak ada. Sendiri dikubur. Bagaimana Anda bisa selamat? Bagaimana Anda bisa aman di alam barzakh? Zikir la ilaha illallah. Bapak, Ibu, ulama-ulama dulu, umat Islam dulu tidak lepas dengan la ilaha illallah. Ada yang sehari ya sejuta la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang setiap detik, tiap nafas la ilaha illallah, diukur dengan detak jantung. Illallah, 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 illallah. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini yang perlu kita perbaharui dalam diri kita. Banyak hal-hal yang sudah mulai luntur. Ajaran ulama, ajengan kiai sudah banyak luntur dari hati kita Bapak Ibu. Keluarga kita banyak yang sudah tidak kenal karena pengaruh ini. Pengaruh HP. Anak-anak kita lebih rajin pegang HP daripada pegang Quran. Lebih rajin baca pesan-pesan yang di HP daripada pesan-pesan Allah yang di dalam Al-Quran. Ya, jika Anda sayang, cinta kepada anak cucu, selamatkan mereka. Ajak mereka Bapak Ibu untuk kembali ke jalur thariqah yang sudah dituntunkan oleh para ulama, para ajengan, para kiai. Jangan jauh-jauh dari ulama Bapak Ibu. Nabi bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada umat, kepada manusia satu zaman, yafiruna minal ulama. Umat itu menjauh dari ulama. Farra yafirru, lari, menjauh dari ulama. Ya, kadang ulamanya dekat begini, kita duduk dengan ulama, duduk satu majelis, tapi kitanya sibuk dengan ini, sehingga terkesan jauh. Ya, dulu kita mau belajar agama, itu datang ke tempat ulama, datang ke tempat kiai, hadir majelis taklim. Sekarang mulai dijauhkan. Hari Kemis, ayah kemisan di jero kaso. Ya, berhubung cuaca lagi kurang bersahabat, jadi saya tidak turun ke jero kaso, cukup dengan streaming. Ya, pelan-pelan jauh dari ulama. Hati-hati, semakin umat jauh dari ulama, semakin rawan iman dan Islamnya, semakin bahaya. Karena Nabi bersabda, sayati 'alan nas zamanun yafiruna minal ulama. Kalau ini terjadi kepada umat, maka Allah akan berikan musibah, Allah akan turunkan bala, bencana. Apa bencananya Bapak Ibu? Umat akan meninggalkan dunia tidak membawa iman Islam, artinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Umur Bapak berapa? Umur Ibu berapa? Kira-kira hidup di dunia berapa tahun lagi? Berapa kali pemilu? Berapa kali coblosan lagi? Coba. Jangan mikir saya masih umur sekian, saya masih umur 40, oh masih jauh. Kalau ngitung tahun jauh, hitung berapa kali pilpres. Anda pengen 2 kali apa 3 kali? Nah, ya, subhanallah.
Bapak, Ibu, kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang menjemput. Kita tidak tahu Bapak Ibu umur kita sampai berapa. Yang jelas persiapan itu harus. Masing-masing umat harus persiapkan diri. Kapan jemputan datang, siap. Tidak bingung Bapak Ibu. Bagaimana supaya siap? Taqarrub kepada Allah. Sambung terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Perbanyak zikir la ilaha illallah supaya iman Islam aman, dan semoga dengan la ilaha illallah Anda dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Tenang. Yang penting Anda masuk dalam komunitas la ilaha illallah, Anda tidak usah bingung karena banyak dosa. Sebab dengan la ilaha illallah biha tumhas sayyiat. Dosa akan dihapus oleh Allah dengan la ilaha illallah. Anda sehari berapa dosanya? 10, 15, 100? Hapus dengan zikir la ilaha illallah. Biha tumhas sayyiat, biha tanmul hasanat. Amalan ibadah yang sudah Anda lakukan, begitu Anda zikir la ilaha illallah, itu amalan yang sudah diamalkan, sholat, puasa dan semuanya ibarat tanaman dikasih pupuk. Dengan la ilaha menjadi subur. Amalan ibadah menjadi tumbuh subur, dan amalan dosa maksiat hilang dengan la ilaha illallah. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Maka sekali lagi syukur kepada Allah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Perbanyak terima kasih kepada Kanjeng Nabi dengan memperbanyak sholawat. Sholawatnya ditambah Ibu, dan tanamkan dalam hati rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa siapa umat Muhammad yang sholawat kepada Nabi satu hari 3 kali, ya, bukan 3 juta, 3 kali Bapak Ibu. Siapa umat Muhammad setiap hari sholawat 3 kali kepada Nabi, dengan syarat, ayat syarat, hubban wa syauqan, sholawatnya karena cinta kepada Nabi dan rindu kepada Nabi, maka jaminan dari Nabi syafaat nanti di akhirat. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kenapa Allah begitu mudah memberikan sorga kepada umat Muhammad? Ini semua karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena nabinya Nabi Muhammad, nabi yang disayang oleh Allah, nabi yang dicinta oleh Allah, nabi yang dimuliakan oleh Allah, maka kita semua umatnya menjadi mulia, menjadi dicinta, menjadi disayang oleh Allah. Tugas kita hanya syukur kepada Gusti. Udah, tinggal syukuran aja Bapak Ibu. Insya Allah selagi Anda mau banyak syukur kepada Allah, terima kasih kepada Nabi, jangan lupa terima kasih kepada para ulama, para masyayikh, para kiai ajengan yang ngajarkan kepada kita bagaimana kenal Allah, kenal Nabi, kenal agama. Itulah Bapak Ibu kunci keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan barakah peringatan Maulid Nabi, kita semuanya, keluarga, anak cucu ditetapkan iman, ditetapkan Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga ditutup umur dengan husnul khatimah. Nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad, dan bisa masuk surga kumpul dengan Nabi Muhammad dan para anbiya mursalin, aulia, syuhada, salihin. Amin ya rabbal
alamin. Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi perbanyak syukur kepada Allah, terima kasih kepada Nabi, terima kasih kepada para masyayikh. Insya Allah dunia akhirat kita akan bahagia dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالى